Pernah nggak sih kayak kalian semua nanya, kok bisa termos tuh menjaga panas walaupun kita bukanya kayak beberapa jam kemudian? Hal ini disebabkan oleh termodinamika. Termodinamika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara usaha dan juga kalor. Nah, sebelum kita bahas termodinamikanya, saya akan bahas 3 hukum termodinamika. Pertama, hukum K0 termodinamika. Jadi hukum ini adalah hukum yang menyatakan tentang kesetimbangan termal. Nah, jadi gimana itu ceritanya? Ketika benda A dan benda B memiliki kesetimbangan termal dan benda B serta C juga memiliki kesetimbangan termal, maka dapat dipastikan bahwa A dan C itu memiliki suhu yang sama. Bagaimana contohnya? Misalkan ketika ada air panas dan air dingin, lalu kita mencampurnya, maka dari larutan itu akan tercipta dengan larutan yang memiliki suhu yang sama. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa hukum K0 termodinamika itu benar. Selanjutnya adalah hukum pertama termodinamika yang berkaitan dengan hukum kekalahan energi, di mana energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, namun dapat diubah bentuknya. Rumusnya sendiri adalah delta U sama dengan Q min W, di mana delta U adalah perubahan energi yang terjadi, dan Q merupakan energi yang diterima oleh sistem, sedangkan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Bagaimana contoh hukum pertama termodinamika? Kita melihat contohnya ketika kita memanaskan gas dalam silinder berpiston. Jadi kalor atau Q dalam piston itu akan menjadi 2. Sebagian menjadi kenaikan energi dalam atau delta U, lalu sebagian lagi akan menjadi usaha mendorong atau W. Ketika piston ditutup sendiri, W-nya atau usaha akan menjadi 0, lalu Q akan menjadi delta U. Selanjutnya yang terakhir, hukum kedua termodinamika yang membahas arah aliran panas dan juga konsep entropi. Secara sederhana, hukum ini menyatakan bahwa panas hanya dapat mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, tidak sebaliknya. Ada pernyataan dari seseorang yang bernama Clausius mengatakan tidak mungkin ada mesin yang hanya memindahkan panas dari benda dingin ke benda panas tanpa kerja tambahan. Bagaimana contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat melihat contohnya ketika ada kopi panas di cangkir. Kopi itu akan mendingin ketika kita taruh di suhu kamar, tidak sebaliknya, kecuali kita menambahkan energi lain. Hukum kedua juga berkaitan dengan entropi, yaitu ukuran derajat ketidakteraturan, yang secara alami cenderung meningkat dalam proses tertutup. Intinya, sifat alam menolak perpindahan kalor spontan terbalik, atau dari suhu rendah yang akan ke suhu tinggi. Selanjutnya, ada jenis proses termodinamika. Jadi yang pertama adalah proses isotermal. Jadi proses isotermal adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada suhu konstan, yang artinya suhu sistem akan tetap walaupun tekanan dan volumenya berubah. Yang kedua adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada tekanan tetap, artinya tekanan sistem akan tetap walaupun suhu dan volumenya berubah. Yang ketiga adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan, artinya volume sistem akan tetap walaupun suhu dan tekanannya berubah. Jadi yang keempat adalah proses adiabatik. Jadi proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, energi internal sistem adiabatik adalah tetap karena tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Meskipun tidak ada perubahan jumlah kalor, suhu sistem adiabatik tidak tetap. Dari kelompok kami sudah membuat percobaan mesin uap sederhana di mana kami menggunakan kaleng yang berisi air yang akan mengeluarkan uap atau angin yang akan memutarkan kincir kecil. Jadi teknisnya adalah kami memiliki 2 buah kaleng di mana satu akan tetap menjadi kaleng dan satu akan menjadi sebuah kincirnya. Jadi kincirnya ini kami sudah buat, kami potong-potong sehingga bisa terputar dengan ringan. Lalu satu kaleng ini kami akan lobangi sehingga air yang ada di dalam kaleng ini ketika dibakar atau dipanaskan menjadi uap bisa mengeluarkan angin atau uapnya itu menghadap ke kincirnya itu sehingga membuktikan kalau ada uap atau angin yang bisa memutarkan kincir. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, pada proses isobarik, sebuah gas ideal diberi kalor sehingga volumenya bertambah dari 2 liter menjadi 5 liter dengan tekanan tetap 100 kPa. Berapa usaha yang dilakukan gas tersebut? Di dalam soal diketahui volume pertama 2 liter dan volume kedua 5 liter. Dan juga diketahui tekanannya 100 kPa. Yang ditanya, berapa usaha gas tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memiliki rumus W sama dengan P kali delta V.
Nah, kita cari dulu delta V-nya dari V2 dikurang V1 sama dengan 5 dikurang 2, sehingga dapatkan delta V-nya 3 liter atau 3 kali 10 min 3 meter kubik. Dan juga kita perlu mengubah satuan tekanannya dari kilopascal menjadi pascal sehingga dapatkan 100 kali 10 pangkat 3 pascal. Lalu kita tinggal masukkan delta V dan P-nya ke rumus W sama dengan P kali delta V. Sehingga didapatkan usahanya sejumlah 300 Joule. Nah, contoh soal berikutnya kita akan menghitung efisiensi mesin kalor yang menyerap kalor 800 Joule dari sumber panas dan membuang kalor 500 Joule ke reservoir dingin. Nah, diketahui dalam soal QH sama dengan 800 Joule dan QK sama dengan 500 Joule. Yang ditanya, berapa efisiensi mesin kalor tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per QH. Karena W-nya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu dari QH dikurang QK, sehingga didapatkan W-nya 300 Joule. Setelah didapatkan W-nya, tinggal kita masukkan ke rumus W per QH, sehingga didapatkan efisiensi mesinnya 0,375 atau 37,5%. Nah, kita udah belajar banyak mengenai konsep suhu dan kalor, sistem termodinamika, hukum termodinamika ke-0 pertama dan kedua, contoh proses isotermal, isobarik, isokorik, adiabatik, serta prinsip mesin kalor dan efisiensinya. Semoga lewat video pembelajaran ini, materi dapat tersampaikan dengan baik dan terasa lebih jelas. Saya, mewakili kelompok saya, Hezekiah, Brian, Celine, dan Patrick, ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis.